She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sendiri Heru Arif Jayanto dengan NIM J3J119109. Perkenalkan, nama saya Ayu Gupita Aindarsari dengan NIM J3J119040. Perkenalkan, nama saya Fania Cynthia Dewi dengan NIM J3J119086. Saya Faris Al-Fadri dengan NIM J3J119091. Saya Lulu Hairani dengan J3J11943. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pembuatan laporan dari kelompok kami. Sebelumnya, langsung aja ya kita mulai untuk poin pertama, gambaran umum perusahaan yang akan dibacakan oleh Ayu Gupita. Untuk Ayu, silahkan dipersilahkan. Ya, yang pertama itu ada gambaran umum dari perusahaan. Yang dibahas itu ada dari latar belakangnya sama dari identitas dari perusahaan itu. Dan di sini kami membahas PT Cisarua Mountain Dairy. Identitas PT Cisarua Mountain Dairy, Cimory atau Cimory Group adalah perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia yang sedang berkembang pesat berbasis 4 protein alami terbaik, yaitu daging, susu, telur, dan kacang kedelai. Visi dari PT Cisarua Mountain Dairy yaitu menjadikan industri susu berkualitas di Indonesia, baik dari segi mutu, higienis, dan sumber daya manusia. Kemudian misi dari PT Cisarua Mountain Dairy yaitu menghasilkan produk susu dan olahan susu berkualitas. Selanjutnya itu ada latar belakang dari PT Cimory. Cimory atau bisa dengan singkatan Cisarua Mountain Dairy yang lebih dikenal dengan nama Cimory merupakan industri pengolahan susu yang terletak di daerah pegunungan Cisarua, Puncak. PT Cisarua Mountain Dairy didirikan pada tahun 2006 dan merupakan salah satu anak perusahaan Makro Group yang bergerak dalam bidang pangan berbasis 4 protein alami terbaik daging, yaitu daging dari PT Makro Prima Pangan Utama, kemudian ada susu dari PT Cisarua, kemudian ada telur dari PT Java, kemudian ada kacang kedelai dari PT Indosoya. PT Cisarua Mountain Dairy sangat peduli dengan kehidupan peternak susu di Indonesia. Cimory sendiri didirikan oleh Bambang Sutantio pada tahun 2004, berawal dari keinginan pendiri untuk membantu peternak sapi perah di daerah Cisarua, Bogor, yang ingin memajukan peternak sapi dan memberikan kelayakan hidup serta distribusi dari susu sapi itu sendiri. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya menjelaskan mengenai struktur organisasi. Di sini ada direktur perusahaannya, yang kemudian ada divisi dari administrasi dan keuangan, kemudian ada divisi pemasaran, divisi produksi, divisi dari sumber daya manusia dan umumnya, kemudian ada divisi peternakan dan pemeliharaan ternak sapi. Lalu di bawah divisi produksi itu ada divisi dari research and development. Terima kasih. Baik, selanjutnya laporan kinerja. Laporan kinerja ini yang pertama pada aliran produknya. PT Cimory memiliki beberapa pemasok susu utama yang berperan penting dalam pembuatan produk susu yogurt. Selain itu, dilakukan pula uji karbonat untuk mengetahui ada atau tidak pengawet dalam susu segar yang dikirim oleh pemasok. Setelah melewati beberapa tes, susu siap untuk diproduksi dan dijadikan beberapa macam jenis produk yogurt. Setelah menjadi susu yogurt, produk siap untuk dipasarkan. Kemudian, untuk aliran informasi dan uangnya, untuk pusat informasi semua ditangani oleh kantor pusat Cimory, mulai dari permintaan produk ke pemasok selama 1 minggu,
kebutuhan produk dari semua distributor dan kantor pusat harus secara berkesinambungan berhubungan dengan manajemen pabrik Cimory untuk bertukar informasi. Next. Baik, selanjutnya pada proses produksi susu yogurtnya. Setelah kandungan nutrisi dan mikroba susu yogurt diperiksa, yaitu dari bakteri Coliform, total bakteri, serta bakteri asam laktat, kemudian susu mengalami proses penghilangan bau dan kemudian disimpan dalam suhu minimal 40 derajat Celcius atau maksimal 80 derajat Celcius. Setelah itu, susu mengalami proses pasteurisasi selama 30 detik dalam suhu 85-900 derajat Celcius. Kemudian pada pemasarannya membuat produk yang bermutu, itu adalah moto dari Cimory. Dengan aneka jenis rasa dan produk kontinu setiap harinya, Cimory memiliki pemasaran yang cukup di seluruh Pulau Jawa. Selain produknya yang bermutu, Cimory memiliki pemasaran yang sangat baik untuk produknya. Baik, selanjutnya Tania, silahkan. Oke. Oke, baik. Selanjutnya ada evaluasi bisnis. Evaluasi bisnis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan perusahaan sejauh mana, apakah sudah mencapai tujuan atau belum, dan juga untuk mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dalam perusahaan. Berikut ada beberapa yang dievaluasi dalam perusahaan Cimory. Yang pertama itu ada evaluasi pengembangan produk Cimory. Seiring berjalannya waktu, maka banyak orang yang akan membuat produk yang sama dengan perusahaan Cimory. Maka dari itu, perusahaan Cimory melakukan evaluasi pengembangan produk, yang mana apakah produk yang ditawarkan saat ini memiliki nilai jual dibanding produk lain, dan juga perusahaan Cimory ini fokus untuk menciptakan sesuatu yang baru, dari mulai rasanya, juga bentuk ukuran produk Cimory itu yang beragam. Yang kedua, evaluasi kinerja. Perusahaan Cimory melakukan evaluasi kinerja yang sudah dicapai selama ini untuk menunjukkan performa dari hasil kerja. Yang ketiga, ada evaluasi cash flow bisnis. Cash flow merupakan aliran uang masuk dan uang keluar dari total keseluruhan uang pada suatu bisnis. Evaluasi cash flow ini dilakukan untuk mengetahui bagian mana yang paling banyak mengeluarkan uang di sebuah perusahaan agar nantinya bisa terkontrol dengan baik. Selanjutnya yang keempat ada evaluasi kepuasan pelanggan terhadap produk Cimory. Perusahaan Cimory menyadari akan pentingnya memuaskan pelanggan. Dari sini perusahaan berusaha untuk memberikan manfaat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada evaluasi strategi pemasaran. Perusahaan Cimory juga melakukan strategi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan yang maksimal. Evaluasi ini dilakukan apakah strategi pemasaran yang dilakukan selama ini sudah maksimal atau belum. Terima kasih. Baik, selanjutnya hambatan di perusahaan. Yang pertama itu Cimory diharuskan untuk selalu melakukan inovasi dalam pengembangan produk olahan. Yang kedua yaitu terbatasnya pasokan susu segar dari peternak dapat menghambat produktivitas Cimory. Terus selanjutnya solusi. Dibutuhkan investasi dari berbagai pelaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan sektor peternakan, seperti pembentukan organisasi yang dapat memfasilitasi para peternak dengan berbagai pelayanan kesehatan ternak. Terus membuat sebuah organisasi yang dapat memfasilitasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan ternak. Pembahasan selanjutnya mengenai rencana pengembangan usaha. Berdasarkan rantai nilai pada PT Cimory, kita mengetahui bahwasanya jangkauannya itu sudah termasuk baik dan sangat luas. Namun, diharapkan rencana pengembangan ke depannya yaitu dengan terus mengembangkan bisnisnya secara lebih luas lagi, kemudian meningkatkan pengelolaan
rantai nilai agar efisiensi produksi serta hambatan yang sering dialami dapat diminimalisir. Dan terus melakukan upgrading di segala aspek terutama pada produk susu dan olahannya, yang mana ini sesuai dengan visi dan misi dari PT Cimory itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya terima kasih sudah mengikuti alur dari presentasi kelompok kami dari awal sampai akhir. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Star. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah.